Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan qiswatun wa ibrat, qiswatun min ajaibi qisas al-adalah al-ilahiyah. Telah bercerita kepadaku Paman Sulaiman Al-Habyan yang terhormat. Beliau adalah ayah dari saudara laki-laki Syekh Umar Al-Habyan. Dia bercerita tentang kisah tetangganya yang sudah lanjut usia, Munawar Hanum. Semoga Allah merahmatinya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ayah wanita ini adalah satu bangsawan kaya. Dia adalah Mufti Brigadir Tentara Utsman di Hom atau Hama. Putra salah satu gubernur Utsman menikahinya. Dia kaya dan berkuasa. Sedang wanita itu adalah satu-satunya anak yang hidup bersama ayahnya. Begitu juga suaminya. Jadi suami istri ini sama-sama anak tunggal. Tobiya walidua warasadhu. Ayahnya meninggal. Wanita ini mewarisi seluruh kekayaannya. Dan ayah suaminya tidak lama kemudian juga meninggal. Sehingga suaminya menjadi satu-satunya anak yang mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Beberapa tahun kemudian sang suami meninggal juga tanpa memiliki seorang putra. Jadi maksudnya wanita ini mewarisi harta kekayaan semuanya. Dia memiliki tanah dan lahan pertanahan yang sangat luas. Dan ketika terjadi nasionalisasi, maksudnya tanah milik person jadi milik umat dan negara, yang berlangsung beberapa dekade yang lalu, tanah para penguasa feodal dan tuan tanah diambil negara untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya tanah. Maka hilanglah sebagian besar tanah milik wanita ini. Yang tersisa cuma sedikit tanah. Sakanat hadil mar'atu fi Dimasqa fi mantiqati masakin barzah fi syiqqatin. Wanita ini tinggal di Damaskus, di daerah masakin barzah, di sebuah apartemen. Dan dia tidak memiliki penghasilan tetap. Sumber penghasilannya tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia menjual sebagian dari tanahnya. Lalu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kalau uangnya sudah menipis, dia menjual tanah lain. Begitu seterusnya. Karena hidup seorang diri, tidak punya keturunan untuk menemani dan menghiburnya, dia merasa kesepian. Dia lalu merawat salah seorang gadis yatim piatu untuk jangka waktu tertentu. Ketika gadis ini tumbuh dewasa dan tidak tinggal bersamanya, para tetangganya biasa membantu dan melayani kebutuhan wanita tua ini. Di antara mereka yang menolong adalah orang yang dipanggil dengan Paman Sulaiman. Dan dia tinggal di bawah apartemennya. Dia adalah pemilik toko kelontong, tempat wanita yang kita ceritakan ini membeli keperluannya. Dan Paman Sulaiman biasa mengantarkan barang-barang ke apartemennya. Pada suatu hari, wanita tua ini membeli beberapa barang di toko Paman Sulaiman. Seperti biasanya, pemilik toko yaitu Paman Sulaiman datang mengantar barang yang dibeli kepadanya. Dia membawakan barang-barang yang telah dibeli itu, kemudian menyerahkan di apartemennya. Dan wanita tua itu berkata kepadanya, "Duduklah, akan saya buatkan secangkir kopi untuk Anda." Lalu wanita tua itu yang diambang usia 90 tahun pergi dengan terseok-seok ke dapur menyiapkan secangkir kopi untuknya, untuk Paman Sulaiman. Iblis datang menggoda pemilik toko, menggoda Paman Sulaiman. Dan dia terus-menerus berbisik kepadanya agar di kesempatan baik ini dia gunakan untuk mencuri hartanya.
Dia lalu mengikuti wanita malang ini ke dapur, lalu mencekiknya dengan kalung emas yang dia kenakan tanpa perlawanan. Kemudian dia menggeledah rumahnya, namun dia hanya menemukan sedikit uang. Setelah menguras hartanya yang tidak seberapa itu, dia lalu pergi. Setelah 1-2 hari atau lebih, para tetangga tidak melihat wanita tua, mereka mulai curiga. Maka mereka lantas pergi beramai-ramai ke apartemennya. Setelah diberi salam dan diketok-ketok pintunya, ternyata tidak ada jawaban. Mereka lalu membuka pintunya yang ternyata tidak dikunci. Betapa terkejutnya mereka melihat wanita tua dan malang ini sudah kaku menjadi mayat di dapur. Atas alasan itulah seluruh tetangganya wanita tua ini diperiksa untuk mengungkap kejahatan. Dan para tetangga termasuk Paman Sulaiman ikut diselidiki polisi. Polisi dengan mudah dapat mengungkap siapa yang melakukan perbuatan keji ini. Polisi pun menangkapnya, tentu dengan bukti-buktinya, dan penjahat itu mengaku yang tidak lain adalah Paman Sulaiman, pemilik toko kelontong. Tapi di pengadilan dia menunjuk salah satu pengacara yang kelakuannya seperti setan. Dan pengacara ini bisa mendapatkan laporan medis untuk penjahat bahwa dia mengalami gangguan mental yang serius. Dan setelah pemeriksaan di pengadilan, karena adanya laporan medis itu, dia dibebaskan. Karena dia dianggap gila, maka tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Maka pengadilan membebaskannya. Penjahat itu kembali ke kehidupannya yang biasa dengan bebas dan benar-benar bebas. Dan dia dapat melakukan aktivitas keseharian dengan bebas selama bertahun-tahun. Tapi cerita tidak berakhir di sini. Anda tentu masih ingat anak yatim piatu yang dibesarkan oleh korban. Dia kini telah dewasa dan belajar bermacam-macam versi cerita-cerita. Dia meninjau kembali masalah itu. Berdasarkan kajiannya itu, dia lalu mengangkat kembali kasus itu dengan melaporkan penjahat itu. Dia lalu mengangkat kembali kasus itu dengan melaporkan penjahat itu setelah dia puas, bebas untuk waktu yang lama. Dalam laporannya itu, dia sebutkan argumentasinya yang kuat. Dia katakan, jika dia gila, yang tingkat gilanya sangat membahayakan seperti yang tercantum di dalam keterangan medis, agar tidak melakukan kejahatan kembali, maka tempatnya tidak di tengah-tengah manusia berakal waras, agar tidak melakukan kejahatan lagi, tapi di rumah sakit untuk orang gila. Dan jika dia waras, maka wajib dikisos. Benar, penjahat terjebak dalam dilema. Kalau ngaku gila, dia dimasukkan rumah sakit gila. Kalau ngaku waras, dia dihukum mati. Dia tidak punya pilihan selain berpegang teguh pada pilihan pertama. Dia tidak punya pilihan selain berpegang teguh pada pilihan pertama untuk menghindari hukuman. Maka dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Tahu ada pasien baru, orang-orang gila yang berada di rumah sakit itu berkumpul mengelilinginya dan bertanya, apa yang membawamu ke sini? Dia mengatakan kepada orang-orang gila di rumah sakit ini dengan terus terang, saya telah membunuh seorang wanita tua dan saya menyampaikan data dan riwayat kesehatan diri saya sendiri yang saya palsukan bahwa saya gila. Saya katakan itu untuk menghindari hukuman. Karena itulah maka mereka membawa saya ke tengah-tengah kalian. Inilah cerita saya, kata pembunuh yang ngaku gila. Mendengar cerita pembunuh, orang-orang gila itu terkejut. Ada juga yang merasa aneh dan janggal dan geram. Lalu mereka orang-orang gila yang di rumah sakit jiwa itu berkumpul. Mereka lalu membuat semacam pengadilan terhadap penjahat ini. Lalu apa keputusan pengadilan orang-orang gila di rumah sakit orang gila ini? Keputusannya mereka sepakat bulat dengan lantang
mereka mengatakan, Anda adalah penjahat, Anda adalah pembunuh keji, dan Anda harus diadili. Kami akan mengadili Anda sekarang. Lalu orang-orang gila ini membentuk pengadilan di antara mereka sendiri dan menjatuhkan hukuman mati dengan digantung. Mereka mengikat lehernya dengan pakaian, dan penjahat ini berusaha untuk lari, tapi tidak dapat melarikan diri dari mereka. Penjahat ini berteriak keras mohon pertolongan, tapi tidak ada yang pedulikan. Akhirnya orang-orang gila ini berhasil mengeksekusi penjahat dengan caranya yang gila, yaitu digantung dengan pakaian. Keesokan harinya, ketika petugas rumah sakit jiwa ingin membagikan makanan, mereka menemukan penjahat yang ngaku gila telah digantung. Petugas rumah sakit jiwa bertanya, siapa yang membunuhnya? Orang-orang gila beneran itu menjawab kompak, kami gantung dia karena dia bukan orang gila, dia adalah seorang pembunuh keji. Lalu mereka bertanya kepada penjaga yang sedang bertugas saat itu. Apa kata penjaga? Penjaga saat itu berkata, saya tidak bisa membedakan teriakannya dari teriakan dan jeritan orang-orang gila lainnya. Memang saya mendengar orang menjerit-jerit, berteriak-teriak, tapi saya tidak bisa membedakan mana teriakan orang yang waras akalnya dan teriakan orang gila. Fadhahabat nafsuhu hadran wa kadza jaa. Al-qisas al-adil min haitsu la yahtasib. Jadi nyawanya penjahat itu melayang secara mengenaskan dan sia-sia. Dan dengan demikian, si penjahat yang ngaku gila ini memperoleh pembalasan yang adil. Dia mendapat hukuman dari tempat yang tidak dia duga-duga. Pagi harinya, surat kabar menerbitkan dan memberitakan kisahnya sebagai kisah yang menakjubkan. Waya subhanallah, maha suci Allah. Ternyata kebaikan yang pernah diberikan kepada anak yatim tidak sia-sia. Dan si yatim berhasil mengungkap kebenaran yang hilang bertahun-tahun itu dengan caranya sendiri. Basyiril qatila bil qatli. Gembirakanlah pembunuh dengan dibunuh. Silahkan dikembangkan sendiri apa pelajaran di balik kisah ini. Muhammad Tajib.